Halo Sobat Kreatif, pernah gak sih kalian kepikiran gimana cara jadi wirausaha sukses tapi gak cuma cuan, tapi juga bikin hati tenang karena berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Nah, cocok banget di video ini aku akan membahas tentang ruang lingkup kewirausahaan serta etika dan tanggung jawab sosial. Jadi, yuk simak video ini. Jadi, kewirausahaan itu gak cuma soal jualan, gak cuma soal punya toko. Ini tentang mindset, gimana cara berpikir untuk melihat peluang, berani ambil resiko, dan juga menciptakan nilai baru. Entah kalian buka kafe, jualan online, atau bikin games, jika kalian dapat menciptakan solusi dan juga nilai, maka kalian sudah termasuk seller. Ruang lingkup kewirausahaan itu luas banget karena mencakup semua hal yang terlibat di dalam proses pembangunan dan juga menjalankan sebuah usaha. Ini bukan cuma soal jualan, tapi juga bagaimana ide bisnis itu lahir, dijalankan dan juga dikembangkan. Yuk kita bahas satu persatu yang termasuk dalam ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama ada identifikasi peluang usaha. Nah, ini adalah langkah yang paling awal untuk memulai bisnis, dengan mencari dan juga mengenali kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat atau mengembangkan usaha. Peluang ini bisa muncul dari perubahan tren pasar, kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, dan juga dari aturan baru dari pemerintah. Yang kedua, ada studi kelayakan bisnis. Ini merupakan proses menilai apakah ide usaha itu bisa dijalankan dan juga. Hal tersebut sangat diperlukan dan sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu melihat rugi sejak awal, dari keputusan nekat yang bisa merugikan, dan juga menarik minat investor. Jadi sebelum kalian memulai usaha, kalian harus memastikan dulu untuk memiliki kacamata kelayakan. Yang ketiga, ada analisis SWOT. Ini merupakan alat untuk melihat kelemahan dan juga kekuatan secara internal, serta melihat ancaman dan juga peluang dari peluang. Yang keempat, ada kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Jika kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan ide-idenya, maka inovasi ini adalah penerapan ide tersebut menjadi produk atau cara baru yang digunakan. Seorang wirausahawan itu harus betul-betul kreatif dan inovatif supaya dapat membuat produk yang berbeda dan dapat bertahan di persaingan. Yang kelima, ada konsep pemasaran. Ini adalah cara atau strategi yang digunakan untuk benar-benar memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Konsep pemasaran ini ada 3 langkah penting yang sering disebut STP: segmentasi, targeting, dan juga prosedur. Nomor 6, ada manajemen keuangan. Bisnis tanpa pencatatan uang itu ibarat kapal tanpa kompas. Jadi penting banget untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, perlu untuk memisahkan antara uang pribadi dan juga uang usaha. Dan jangan lupa selalu siap dana darurat. Dan yang ketujuh, ada operasional dan juga SDM. Operasional ini adalah segala aktivitas yang terjadi di balik layar agar bisnis itu bisa berjalan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Tapi ingat, sistem itu dijalankan oleh manusia, maka disinilah pentingnya manajemen SDM. Karena karyawan itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi mereka adalah roda penggerak. Dan yang ke-8, etika serta tanggung jawab sosial. Etika bisnis ini adalah menjalankan usaha dengan cara yang benar, cara yang jujur dan juga terhadap karyawan dan tidak merugikan. Dengan tanggung jawab sosial, itu berarti usaha jangan cuma mikirkan cuan, tapi juga peduli terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, komunitas, dan juga sistem. Oke Sobat Kreatif, itu tadi yang termasuk dalam ruang lingkup kewirausahaan. Jadi, wirausahaan itu nggak cukup modal semangat doang, harus dibekali dengan ilmu.
sebagai gejala. Diuji kelayakan, dianalisis kekuatan ekonominya, lalu dikelola dengan etika dan juga tanggung jawab. Sekian, terima kasih.